Rahasia sukses perdagangan imperium-imperium dan agama-agama universal akhirnya benar-benar membawa setiap sapiens memasuki dunia global yang kita tinggali kini. Bukan berarti proses ekspansi dan unifikasi ini linier atau tanpa interupsi, namun dengan melihat gambar yang lebih luas, transisi untuk banyak kultur kecil menuju sedikit kultur besar, dan akhirnya menjadi sebuah masyarakat global tunggal mungkin merupakan sebuah hasil tak terelakkan dari dinamika sejarah manusia. Akan tetapi, mengatakan bahwa sebuah masyarakat global tak terelakkan tidak sama dengan mengatakan hasil akhirnya harus berubah jenis tertentu dari masyarakat global yang kita miliki sekarang. Kita bisa membayangkan tentu saja hasil-hasil lainnya. Mengapa bahasa Inggris begitu meluas begitu meluas saat ini dan bukan bahasa Denmark? Mengapa ada sekitar 2 miliar orang Kristen dan 1,25 miliar orang Muslim, tetapi hanya 150.000 Zoroaster dan tidak ada satupun Manichea. Jika kita bisa kembali ke masa 10.000 tahun lalu dan menyusun ulang prosesnya dari waktu ke waktu, akankah kita selalu melihat munculnya monoteisme dan surutnya dualisme? Kita tidak bisa melakukan eksperimen semacam itu sehingga kita benar-benar tidak tahu. Namun sebuah pengujian atas dua karakteristik krusial sejarah bisa memberi kita beberapa petunjuk. 1. Kekeliruan memandang ke belakang. Setiap poin dalam sejarah adalah persimpangan jalan. Satu jalan tunggal beranjak dari masa lalu ke masa kini, tetapi banyak sekali jalur-jalur bercabang menuju masa depan. Sebagian dari jalur itu lebih luas, lebih mulus dan lebih jelas tandanya, sehingga lebih mungkin untuk ditempuh, tetapi terkadang sejarah atau orang yang membuat sejarah mengambil belokan tak terduga. Pada permulaan awal abad keempat Masehi, Imperium Romawi menghadapi satu horizon luas kemungkinan-kemungkinan religius. Mestinya ia bisa tetap saja pada politeisme tradisionalnya yang beraneka ragam. Namun, sang kaisar Konstantin dengan memandang ke belakang pada satu era kekacauan perang saudara tanpa ia berpikir bahwa satu agama tunggal dengan doktrin yang jelas bisa membantu menyatukan dunianya yang secara etnis beragam. Dia mestinya bisa memilih yang manapun di antara kultus-kultus kontemporer yang banyak jumlahnya untuk menjadi agama nasional. Manicheanisme, Mithraisme, kultus Isis, atau agama Sibel, Zoroaster, Judaisme, dan bahkan Buddhisme, semuanya adalah opsi-opsi yang tersedia. Mengapa dia memilih Yesus? Apakah ada sesuatu dalam teologi Kristen yang memikatnya secara personal, atau mungkin satu aspek agama yang menjadikan ia berpikir itu akan lebih mudah digunakan untuk tujuan-tujuannya? Apakah dia memiliki sebuah pengalaman religius, atau apakah sebagian dari penasihatnya memberi masukan bahwa orang-orang Kristen cepat mendapat pengikut dan akan lebih mudah melompat dalam kendaraan itu? Para sejarawan bisa saja berspekulasi, tetapi tidak akan dapat memberikan jawaban definitif. Mereka bisa menggambarkan bagaimana Kristen mengambil alih Imperium Romawi, tetapi mereka tidak bisa menjelaskan mengapa kemungkinan yang sangat khusus ini terwujud. Apa perbedaan antara menggambarkan bagaimana dan menjelaskan mengapa? Menggambarkan bagaimana berarti merekonstruksi serangkaian peristiwa spesifik yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Mengapa? Menjelaskan mengapa berarti menemukan koneksi-koneksi kausal yang berarti bagi kejadian dari serangkaian peristiwa-peristiwa tertentu dengan pengabaian yang lain. Sebagian ahli benar-benar memberikan penjelasan deterministik tentang peristiwa-peristiwa semacam munculnya Kristen.
Mereka berupaya untuk mereduksi sejarah manusia menjadi ulah kekuatan-kekuatan biologis, ekologis, atau ekonomis. Mereka memandang bahwa ada sesuatu tentang geografi, genetika, atau ekonomi dari Mediterania Romawi yang menjadikan kemunculan agama monoteis tak terelakkan. Namun sebagian besar sejarawan cenderung skeptis terhadap teori-teori deterministik semacam itu. Ini adalah salah satu tanda pembeda dari sejarah sebagai sebuah disiplin akademis. Semakin baik Anda tahu suatu periode historis tertentu, semakin sulit untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dengan satu atau lain cara. Mereka hanya memiliki pengetahuan superficial terhadap periode tertentu, cenderung fokus hanya pada kemungkinan bahwa hal itu pada akhirnya terwujud. Mereka hanya menawarkan pokoknya ceritanya begitu untuk menjelaskan dengan melihat ke belakang mengapa hasil itu tak terelakkan. Mereka yang memiliki informasi mendalam tentang periode tersebut akan jauh lebih paham tentang jalan-jalan yang tidak ditempuh. Faktanya, orang-orang yang paling tahu periode itu, mereka yang hidup pada masa itu, adalah orang yang paling tidak memahami. Bagi rata-rata orang Romawi pada masa Konstantin, masa depan adalah sebuah kabut. Ada hukum besi sejarah bahwa apa yang tampak tak terelakkan dalam melihat ke belakang justru jauh lebih kurang jelas pada masa itu. Masa kini pun tak berbeda. Apakah kita akan keluar dari krisis ekonomi global atau sesuatu yang terburuk masih akan terjadi? Akankah China terus tumbuh sampai menjadi adidaya terkuat? Akankah Amerika Serikat kehilangan hegemoninya? Apakah menyeruaknya fundamentalisme monoteistik merupakan gelombang masa depan atau sebuah pusaran lokal dari signifikansi kecil dalam jangka panjang? Apakah kita akan menuju bencana ekologis atau surga teknologis? Ada argumentasi-argumentasi bagus yang bisa dibuat untuk semua hasil-hasil ini, tetapi tidak satu pun yang bisa tahu dengan yakin. Dalam beberapa dekade ke depan, orang akan melihat ke belakang dan berpikir bahwa jawaban-jawaban Anda pada semua pertanyaan-pertanyaan itu jelas. Sangat penting untuk ditekankan bahwa kemungkinan-kemungkinan yang tampak sangat tidak mungkin bagi orang yang sejaman justru terwujud. Ketika Konstantin naik tahta pada tahun 306, Kristen hanya sedikit lebih besar dari sebuah sekte timur esoteris. Jika Anda saat itu mengemukakan bahwa ia segera menjadi agama negara Romawi, Anda akan ditertawakan. Sebagaimana bila Anda mengatakan hari ini, jika Anda mengemukakan bahwa pada tahun 2050 Hare Krishna akan menjadi agama negara di Amerika Serikat. Pada Oktober 1913, kaum Bolshevik adalah sebuah faksi radikal kecil Rusia. Tak ada orang dengan pikiran yang sehat meramalkan bahwa hanya dalam waktu 4 tahun mereka mengambil alih negara. Pada 600 tak Masehi, pendapat bahwa satu kawan Arab udik gurun akan segera menaklukkan satu wilayah luas yang terbentang dari Samudra Atlantik sampai ke India akan terasa lebih mustahil lagi. Sungguh, kalau saja angkatan perang Bizantium mampu menghalau serangan awal itu, Islam mungkin akan tetap sebuah kultus samar dengan hanya segelintir ahli yang mengetahuinya. Maka para ahli akan mudah sekali menjelaskan mengapa sebuah agama yang didasarkan pada wahyu kepada seorang pedagang paruh baya tidak pernah bisa berkembang. Bukan untuk mengatakan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Kekuatan geografis, biologis, dan ekonomis menciptakan hambatan-hambatan. Namun hambatan-hambatan ini meninggalkan ruang yang longgar bagi perkembangan-perkembangan yang mengejutkan yang tampak tidak terikat oleh hukum-hukum deterministik. Kesimpulan ini mengecewakan banyak orang.
yang lebih menyukai sejarah bersifat deterministik. Determinisme memang menarik karena menunjukkan bahwa dunia kita dan keyakinan-keyakinan kita adalah produk natural dan tak terelakkan dari sejarah. Adalah sesuatu yang alamiah dan tak terelakkan. Kita hidup dalam negara-negara bangsa mengorganisasi ekonomi dengan prinsip-prinsip kapitalis dan meyakini dengan penuh semangat hak-hak asasi manusia. Mengakui bahwa sejarah tidak deterministik adalah mengakui bahwa hanya kebetulan belaka bahwa sebagian besar orang masa kini meyakini nasionalisme, kapitalisme, dan hak-hak asasi manusia. Sejarah tidak bisa dijelaskan secara deterministik dan tidak bisa diprediksi karena bersifat kaotis. Begitu banyak kekuatan yang bekerja dan interaksi-interaksi mereka begitu rumit sehingga variasi-variasi yang sangat kecil secara ekstrim dalam dahsyatnya kekuatan besar dan cara interaksinya pun bisa menghasilkan perbedaan-perbedaan besar. Lebih dari itu, sejarah adalah apa yang disebut sebagai sistem kaotik level 2. Sistem kaotik memiliki dua bentuk. Kekacauan level 1 adalah kekacauan yang tidak bereaksi pada prediksi-prediksi tentangnya. Cuaca misalnya adalah sistem kaotik level 1. Meskipun ia dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, kita bisa membangun model-model komputer yang bisa memasukkan semakin banyak pertimbangan dan menghasilkan perakiran-perakiran cuaca yang jauh lebih baik. Kekacauan level 2 adalah kekacauan yang bereaksi pada prediksi tentangnya dan karena itu tidak pernah bisa diprediksi secara akurat. Pasar misalnya adalah sistem kaotik level 2. Apa yang akan terjadi jika kita mengembangkan sebuah program komputer yang meramalkan dengan akurasi 100% harga minyak besok? Harga minyak akan segera bereaksi pada ramalan itu yang akibatnya harga itu pun tidak terwujud. Jika harga minyak saat ini $90 per barel dan program komputer sempurna memprediksi besok harga yang menjadi $100 per barel, para pedagang bergegas membeli minyak sehingga mereka bisa mendapatkan untung dari naiknya harga yang diprediksi itu. Akibatnya, harga langsung melonjak ke $100 per barel hari ini, bukan besok. Lalu, apa yang terjadi besok? Tak seorang pun tahu. Politik juga sistem kaotik level 2. Banyak orang mengkritisi Sovietologis karena gagal meramalkan revolusi-revolusi 1989, menghukum para pakar Timur Tengah karena tidak mengantisipasi revolusi-revolusi Arab Springs pada 2011. Ini tidak adil. Revolusi-revolusi per definisi adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Sebuah revolusi yang bisa diprediksi tidak pernah meletus. Mengapa tidak? Bayangkan misalnya, sekarang tahun 2010 dan sejumlah ilmuwan politik genius yang bersekongkol dengan seorang ahli komputer mengembangkan suatu algoritma canggih yang setelah dihubungkan dengan antarmuka atraktif bisa dipasarkan sebagai peramal revolusi. Mereka menawarkan layanan kepada Presiden Mesir Hosni Mubarak dan sebagai imbalan atas jasa tadi dengan tidak istimewa memberitahu Mubarak bahwa menurut ramalan mereka sebuah revolusi akan benar-benar meletus di Mesir pada tahun depan. Bagaimana reaksi Mubarak? Sangat mungkin dia segera menurunkan pajak, mendistribusikan miliaran dolar untuk dibagi-bagi kepada warga negara, dan juga menggenjot kewaspadaan pasukan polisi rahasia untuk berjaga-jaga. Langkah awal preventif itu berhasil. Tahun berganti dan mengejutkan, revolusi tidak terjadi. Mubarak meminta uangnya kembali. Algoritma Anda tidak berguna, teriaknya kepada
Para ilmuwan, saya mestinya bisa membangun istana lagi, bukan membuang uang percuma. Namun penyebab revolusi itu tidak terjadi adalah karena kami memprediksinya, kata para ilmuwan memberi alasan untuk membela diri. Nabi-nabi yang bisa meramal kejadian yang tidak terjadi, kata Mubarak seraya memberi isyarat kepada para pengawal untuk meringkus para ilmuwan. Saya mestinya menciduk selusin orang yang nyaris tidak berarti apa-apa bagi pasar Kairo. Jadi, mengapa belajar sejarah tak seperti fisika dan ekonomi? Sejarah bukanlah alat untuk membuat prediksi akurat. Kita mempelajari sejarah bukan untuk mengetahui masa depan, tetapi untuk memperluas cakrawala, untuk memahami bahwa situasi kita saat ini bukanlah alamiah atau tak terelakkan, dan bahkan kita dengan demikian memiliki lebih banyak keturunan di depan untuk dibayangkan. Misalnya, mempelajari bagaimana bangsa Eropa mendominasi Afrika memungkinkan kita menyadari bahwa tidak ada yang natural atau tak terelakkan tentang hierarki rasial dan bahwa dunia mungkin diatur secara berbeda. 2. Renungan buta. Kita tidak bisa menjelaskan pilihan-pilihan yang dibuat secara sejarah, tetapi kita bisa mengatakan sesuatu yang sangat penting tentang semua itu. Pilihan-pilihan sejarah tidak dibuat untuk manfaat bagi manusia. Jelas sekali tidak ada bukti bahwa manusia sudah pasti membaik seiring bergulirnya sejarah. Tidak ada bukti kultur-kultur yang membawa manfaat bagi manusia pasti dengan sendirinya berhasil dan menyebar, sementara kultur-kultur yang kurang membawa manfaat masih menjadi lenyap. Tidak ada bukti bahwa Kristen adalah pilihan yang lebih baik ketimbang Manichaeisme, atau bahwa Imperium Arab lebih bermanfaat ketimbang Persia Sassanid. Tidak ada bukti sejarah bekerja untuk membawa manfaat bagi manusia, karena kita tidak punya skala objektif untuk mengukur manfaat semacam itu. Kultur-kultur yang berbeda mendefinisikan kebaikan secara berbeda pula, dan kita tidak punya penggaris objektif yang dengannya kita bisa menilai. Para pemenang tentu saja meyakini bahwa definisi mereka lah yang benar. Namun mengapa kita harus mempercayai pemenang? Orang Kristen mempercayai bahwa kemenangan Kristianitas atas Manichaeisme membawa manfaat bagi manusia. Tetapi jika kita tidak menerima pandangan dunia Kristen, maka tidak ada alasan untuk sependapat dengannya. Orang-orang Islam meyakini bahwa jatuhnya Imperium Sasani di tangan Muslim membawa manfaat bagi manusia. Namun manfaat-manfaat ini hanya terbukti jika kita menerima pandangan dunia Muslim. Bisa saja kita lebih suka kalau Kristen dan Islam dilupakan atau dikalahkan. Semakin banyak ahli memandang kultur sebagai jenis infeksi atau penyakit atau parasit mental, dan manusialah yang tanpa sadar menjadi pembawanya. Parasit-parasit organik seperti virus hidup dalam tubuh pembawanya. Parasit-parasit itu berpihak dan menyebar dari satu pembawa ke pembawa lain, menggerogoti pembawanya, melemahkan mereka, dan terkadang bahkan membunuhnya. Sementara si pembawa hidup cukup lama untuk meneruskan parasit, maka parasit tidak terlalu peduli dengan kondisi si pembawa. Dengan cara seperti itulah ide-ide kultural hidup dalam pikiran manusia. Ide-ide itu berbiak dan menyebar dari pembawa ke pembawa lainnya, terkadang melemahkan para pembawanya dan kadang-kadang bahkan membunuh mereka. Seluruh ide kultural seperti keyakinan pada surga Kristen di atas awan atau surga komunis di bumi bisa menggugah seorang manusia untuk mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan ide itu. Bahkan dengan harga kematian, manusia mati tetapi idenya menyebar. Menurut pendekatan ini,
Kultur bukanlah konspirasi yang diciptakan oleh orang-orang tertentu dalam rangka mengambil keuntungan dari orang lain, sebagaimana kecenderungan berpikir kaum Marxis. Namun kultur adalah parasit mental yang muncul secara kebetulan dan serta itu mengambil manfaat dari semua orang yang terinfeksi. Pendekatan itu terkadang disebut memetika. Diasumsikan bahwa sebagaimana evolusi organik didasarkan pada replikasi unit-unit informasi organik yang disebut gen, demikian pula evolusi kultural didasarkan pada replika unit-unit informasi kultural yang disebut meme. Kultur-kultur yang sukses adalah kultur yang hebat dalam mereproduksi meme-meme mereka terlepas dari biaya dan manfaatnya bagi manusia si pembawa. Sebagian ahli dalam bidang kemanusiaan mencela memetika pembawanya, memandangnya sebagai upaya amatir untuk menjelaskan proses-proses kultural dengan analogi-analogi biologis yang kasar. Namun, banyak di antara para ahli itu patuh pada saudara kembar perempuan memetika postmodernisme. Para pemikir postmodernis berbicara tentang diskursus, bukan meme seperti sebagai batu bata bangunan kultur. Meskipun demikian, mereka memandang kultur menyebarkan diri tanpa banyak berurusan dengan manfaat bagi manusia. Misalnya, para pemikir modernisme menggambarkan nasionalisme adalah wabah mematikan yang menyebar ke seluruh dunia pada abad ke-19 dan ke-20 dan menyebabkan perang, penindasan, kebencian, dan genosida. Momen ketika rakyat itu di satu negara terinfeksi olehnya, negara-negara tetangga juga kemungkinan terjangkiti virus itu. Virus nasionalis menampilkan diri sebagai hal yang membawa manfaat bagi manusia, tetapi sesungguhnya bermanfaat terutama untuk dirinya. Argumentasi serupa lazim dalam ilmu sosial di bawah payung teori permainan. Teori permainan menjelaskan bagaimana dalam sistem-sistem dengan banyak pemain, pandangan-pandangan dan pola-pola perilaku yang merugikan semua pemain tentu berhasil mengakar dan menyebar. Perlombaan senjata adalah contoh yang terkenal. Banyak perlombaan senjata membangkrutkan semua yang terlibat di dalamnya tanpa benar-benar mengubah perimbangan kekuatan militer. Ketika Pakistan membeli pesawat-pesawat canggih, India merespon dengan hal yang sama. Ketika India mengembangkan bom nuklir, Pakistan mengikutinya. Ketika Pakistan memperbesar angkatan lautnya, India pun menandingi. Pada akhir proses, perimbangan kekuatan bisa tetap sebagaimana adanya, tetapi sementara itu miliaran dolar yang semestinya bisa diinvestasikan di bidang pendidikan atau kesehatan dibelanjakan untuk senjata. Namun di Amerika perlombaan senjata sulit dilawan. Perlombaan senjata adalah sebuah pola perilaku yang menyebarkan diri seperti sebuah virus dari satu negara ke negara lainnya, merugikan setiap orang, tetapi mengambil manfaat untuk dirinya di bawah kriteria evolusioner survival dan reproduksi. Ingat bahwa persaingan senjata seperti sebuah gen tidak memiliki kesadaran. Ia tidak berusaha secara sadar untuk bertahan dan bereproduksi. Penyebarannya adalah hasil tak sengaja dari suatu dinamika yang kuat. Terserah mau sebut apa, teori permainan, postmodernisme atau memetika, dinamika sejarah tidak diarahkan menuju penguatan kesejahteraan manusia. Tidak ada dasar untuk berpikir bahwa kultur-kultur yang paling sukses dalam sejarah dengan sendirinya kultur terbaik adalah Homo sapiens. Sebagaimana evolusi, sejarah tidak peduli dengan kebahagiaan individual organisme, dan manusia-manusia individual pun biasanya terlalu bodoh dan terlalu lemah untuk memengaruhi alur sejarah agar menguntungkan baginya. Sejarah berjalan dari satu persimpangan ke persimpangan berikutnya, memilih alasan misterius tertentu untuk mengikuti jalur ini terlebih dulu, kemudian jalur lainnya.
Sekitar 1500 tahun Masehi, sejarah membuat pilihan yang paling penting, mengubah tidak hanya nasib manusia, tetapi juga tak terbantahkan nasib seluruh kehidupan di muka bumi. Kita menyebutnya revolusi saintifik. Ia dimulai di Eropa Barat, satu semenanjung besar di ujung barat Afro-Asia yang hingga saat itu tidak memiliki peran penting dalam sejarah. Mengapa revolusi saintifik mulai di sana, bukan di tempat lain, dan tidak di Cina atau India? Mengapa ia dimulai pada pertengahan milenium kedua Masehi, bukan dua abad atau bukan 2 abad sebelumnya atau 3 abad sesudahnya? Kita tidak tahu. Para sarjana telah mengajukan puluhan teori, tetapi tak satu pun di antara yang benar-benar meyakinkan. Sejarah memiliki horizon kemungkinan yang sangat luas, dan banyak kemungkinan tidak pernah terwujud. Pantas untuk membayangkan sejarah berjalan generasi demi generasi sampai melengkapi revolusi saintifik, sebagaimana pantas pula membayangkan sejarah tanpa Kristianitas, tanpa Imperium Romawi, dan tanpa koin-koin emas.